dimulai. Masing-masing barisan disiapkan oleh pimpinan regu. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara. Laporan pimpinan regu kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, barisan, saya Amin Ali. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan umum kepada pembina upacara. Lapor acara bendera Senin pagi tanggal 19 Agustus 2016. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Barisan, saya Abdul Ali. Siap! Gerak! Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, berikut adalah pasukan pengibar bendera dari Mandua Batam yang berdiri pada tanggal 2 Juni 2012. Anissa Rahmawati bertindak sebagai Danton pasukan 16. Nabila Putri Anita bertindak sebagai Danton pasukan 9. Wafi Sabilillah bertindak sebagai pemegang bendera. Rifki Arkan bertindak sebagai penggerek bendera. Muhammad Adenur bertindak sebagai pembentang bendera. Milanda Nur Astri bertindak sebagai pembawa baki. Syifa Masruri, Reksi Dorantes, Yenika Putri, Deva Meya, Intan Agustina, Dini Aulia Putri, Muhammad Rangga Biandra, Trinita Nadia, M. Rizkan, Rizky Alnov Fiansyah, Renaldi Maulana, Adi Saputra, Imam Utomo, Nur Fadila, Sarla Putri, Zain Zidan, Abdullah Aziz,
Keisha Syahani, Siti Kholidah yang bertindak sebagai anggota Paskibra.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat khidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Bengkong, Bapak Muhammad Tahir Estos yang sudah datang di Mandua Batam ini beserta rombongan, Ibu Kepala Sekolah beserta
seluruh majelis guru dan tata usaha yang kami cintai, anak-anak semua, para siswa, siswi MAN 2 Batam. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini 19 Agustus 2019 kita dapat bersilaturahmi dalam rangka Pak Camat bersosialisasi. Ada program yang beliau akan sampaikan. Kemudian selawat serta salam kita sampaikan ke roh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak, Ibu-ibu, pagi ini Ibu Kepala Sekolah saya agak grogi. Karena kalau bicara di depan pimpinan itu agak susah. Cuman karena ini perintah, tentu kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, atas nama pemerintah Kecamatan Bengkong mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 SDM unggul Indonesia Jaya. Kita tentu bangga melihat siswa-siswi kita. Saya tanya tadi Ibu Kepala Sekolah jumlahnya berapa, 500 lebih. Dari penampilan yang kita saksikan sebentar ini, tentu patut kita berikan aplaus. MAN 2 Batam ini tidak asing bagi Kecamatan Bengkong. Tahun yang lalu juga berpartisipasi sebagai pasukan pengibar bendera merah putih di lapangan bola Bengkong Laut. Saya ingat betul waktu itu tidak ada kendala di sana sini. Cukup sukses, cukup bagus. Begitu juga Pak Camat, sebentar ini saya masuk sebentar di ruang kepala sekolah, tropinya itu nggak terhitung. Tepuk tangan lagi lah untuk MAN 2 Batam. Jadi saya tanya beberapa pertanyaan tadi ke Ibu Kepala Sekolah, ini tropi apa Bu? Ini tropi apa? Ini tropi apa? Sekitar 4 yang bisa saya tanya. Lebihnya mungkin masih lebih 100 lagi. Jadi kalau ditanya sampai selesai, bisa sampai sore. Upacara tidak jadi. Oleh sebab itu selamat kepada MAN 2 Batam atas prestasi-prestasi gemilangnya. Kami berdoa ke depan jadi alhamdulillah nih Bu, berarti saya tugasnya sebentar aja. Jadi beberapa yang perlu kami ingatkan dalam pembinaan pertama ini, pembinaan kedua nanti langsung Pak Camat. Jadi agak siap-siap sebentar, jangan ada yang pingsan dulu. Kalau mau pingsan lapor sama tetangga sebelah. Saya mau pingsan, jadi akhirnya tidak ada yang pingsan. Jadi saya hanya berpesan kepada semua, rajin-rajinlah belajar, fokus untuk mengikuti pelajaran di sekolah dan di rumah. Apalagi lingkungan kita ini betul-betul lingkungan paling hebat saya kira di Batam. Jadi MAN Batam itu lengkap
3 sekolah bergandengan. Di Batu Haji pun di Sagurung tidak salah seperti itu juga. Jadi pendidikan yang baik tentu harus didukung dengan lingkungan yang baik. Jadi kami kira itu pembinaan pagi ini akan dilanjutkan oleh Bapak Camat. Pada Pak Camat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Merdeka. 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 Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan hadir bersama-sama di halaman sekolah Mang 2 Kota Batam sebagai kewajiban pelajar setiap hari Senin untuk upacara pengibaran Sang Merah Putih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Kepala Sekolah Man 2 Kota Batam dan seluruh jajaran Dewan Guru, rekan-rekan saya yang satu tim, ini perkenalkan Bapak Ibu, ini para panglima sektor, para kasih terantip yang mengurusin keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Batam, baik tingkat Kecamatan Bengkong yang tadi Inspektur Upacara, kemudian 4 ada 4, 1 kasih terantip Kelurahan Sadai, 2 kasih terantip Kelurahan Bengkong Indah, 3 Kelurahan Bengkong Laut. Sudah kenal belum? Ini Bengkong Laut ini, wilayah dia nih. Kemudian yang terakhir Kelurahan Tanjung Buntung. Apapun ceritanya di Tanjung Buntung tidak pernah untung, karena namanya juga buntung. Izin Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan anak-anakku semua, pagi ini terasa berbahagia sekali. Yang tadinya tanda kutip kurang fit, nggak siang nggak malam, apalagi semalam jalan kaki, tapi begitu Pak Guru Pak Elias, sekaligus saya perkenalkan Guru Elias ini Pak Guru. Mungkin guru atau murid belum kenal, taunya bahwa sosok anak muda, bukan anak muda ya, sosok yang generasi muda ini seorang guru di MAN, tapi di luar MAN tidak tahu kan. Oleh karena itu saya Pak Elias ini selain guru di MAN, pemerintah Kecamatan Bengkong meletakkan di pundaknya tugas yang lebih mulia. MAN berapa siswa? Semua 540. Sedangkan Pak Elias mengurusin 3.500 kepala keluarga yang masuk kategori program yang disebut PNPS, Program Nasional Pengentasan Kemiskinan. Baik adik-adik yang dapat KIP, Kartu Indonesia Pelajar, baik yang dapat KIS, ataupun keluarganya termasuk kategori program Keluarga Harapan. Ketika tamat kejebolan,
ada warga minta surat tidak mampu atau miskin. Pintu saya yang menentukan Pak Ilyas. Jadi kalau saya berdosa, saya salah, Pak Ilyas yang lebih salah lagi. Dulu ada namanya beras raskin atau disebut rumah tangga sasaran. Jadi saya perkenalkan Bapak Ibu guru dan izin kepala sekolah, ketika sewaktu-waktu saya panggil kayak kemarin, ada seorang ibu termasuk karyawan yayasan sekolah kita di atas Al-Jabar mengalami intimidasi atau KDRT dari mantan suami. Itu salah satu tugas Pak Ilyas. Kalau bisa diselesaikan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka silakan Pak Ilyas mendampingi jalur hukum. Jadi saya mohon izin, ini selevel camatan, tapi tugasnya 3.370 sekian kakak di kecamatan kategori tidak beruntung atau dalam taraf ekonomi menengah ke bawah, atau yang disebut rumah tangga sasaran atau tanda kutip miskin. Pak Ilyas punya anak buah banyak di masing-masing sektor. Di PKH ada berapa Pak Ilyas? Ada 80 anak buahnya. Jadi lebih kalah Pak Ibu Kepala Sekolah, termasuk saya Pak. Baik, itu sekedar informasi. Yang kedua yang penting, kenapa saya harus hadir di pagi hari ini? Sebagaimana yang kami sudah jadwalkan, setiap hari Senin insya Allah saya akan keliling mulai tingkat SD sampai SLTA dalam rangka memberikan informasi dan berjanji. Sebelum informasi kita sepakat dulu. Perhatian Komandan Upacara, saya ambil alih. Siap, gerak. Kita berjanji ya. Oke? Oke, siap. Swear. Demi Allah, saya berjanji. Demi Allah, Saya ulangi, ikuti kata-kata saya nak. Kan muslim semua kan? Masa di mana ada, kecuali di negeri saya Bu, man itu ada yang Katolik Kristen. Karena tidak naik kelas di Yayasan Kristus Raja, sedangkan man dan Kristus Raja hanya dipisahkan oleh jalan kecil itu. Termasuk orang man. Man tidak naik kelas, pindah ke Yayasan Kristus Raja. Bukan soal agama, tapi soal ilmunya yang penting. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya berjanji, Demi Allah saya berjanji, mulai hari ini mulai hari ini saya tidak akan membuang sampah saya tidak akan membuang sampah sembarang tempat sembarang tempat dan akan mengingatkan dan akan mengingatkan keluarga saya keluarga saya agar tidak membuang sampah sembarang tempat. Amin. Terima kasih. Baru kita mulai bahas kupas. Karena ini sekolah agama, hakul yakin bahwa sumpah itu adalah hal yang sakral. Ya Bu. Di SMA 8 kan tidak semua muslim. Di SMP Negeri 4 juga tidak semua muslim. Tapi saya yakin dan percaya bahwa man sangat mengedepankan nilai-nilai akidah agama. Betul? Pak mengajak bersumpah
dosa yang paling berat bagi saya suatu saat atau ketika saya harus diadili, ketika Allah bertanya, "Hai Tahir, kurang lebih 2 tahun kau menjabat sebagai camat Bengkong. Apa yang telah kau lakukan untuk mewujudkan Bengkong bersih, indah dan sehat? Sampai engkau kupanggil, namun Bengkong tetap jorok, kotor, dan sampah berserakan di bawah. Maka tentu saya akan menjawab, ya Tuhanku, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus, pukul 7:10, saya mendatangi anak-anak saya, saudara-saudara saya, didikan saya yang berada di sekolah Mandua, Kota Batam, dan berikrar berjanji bahwa mulai tanggal 19 Agustus tidak akan membuang sampah sembarang tempat maupun keluarganya. Bukankah engkau ya Allah mengajarin kami lewat Alkitab dan Rasul bahwa janji adalah utang. Utang mesti dibayar. Apabila mulai tanggal 19 ini anak-anakku semua tetap membuang sampah sembarangan mulai dari lingkungan sekolah sampai rumah, dan melihat saudara-saudaranya, orang tuanya, abangnya, adiknya, tantenya, pamannya membuang sampah sembarangan tidak ditegur, maka siapa yang ingkar janji? Maka ya Allah, setelah berjanji namun ingkar, bukankah engkau yang mengatakan bahwa yang ingkar janji adalah dosa? Bagi yang berdosa tempatnya di mana? Di neraka. Maka izinkan ya Allah berdiri di pintu neraka, menunggu Bapak Ibu guru dan murid-murid SMA Negeri Mandua yang telah berikrar agar sama-sama saya masuk di neraka. Karena Kecamatan Bengkong sampai hari ini tetap kotor, jorok, dan sampah berserakan. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Tadi sudah peace loh ya. Anak-anakku, Bapak Ibu guru, terhitung 1 September nanti, jadi ini masih transisi. Di hari Senin saya keliling seluruh sekolah. Di malam hari semalam 3 titik, makanya masuk angin. Lompat sana lompat sini di RW di 2 kelurahan, menyampaikan sosialisasi yang sama dengan ikrar yang sama, bahwa mulai 1 September pelayanan sampah terpilah, termasuk di MAN yang selama ini diangkat oleh anggotanya Pak Kasih Terantip maupun dari DLH. TPS Ibu kan masih 1. Mari sama-sama memilah sampah organik dan anorganik. Siapa yang mau dapat uang jajan? Ayo. Siapa yang belum dapat uang jajan? Mau? Jawab pertanyaan Bapak. Apa perbedaan sampah organik dan anorganik? Yang berani lari cepat ke depan. 3 orang. Ayo, 1, 2. Mana yang putri? Kok nggak ada yang cewek? Katanya emansipasi wanita. Habislah gelap, tetaplah gelap. Oke? Perhatian, siap, gerak. Balik kanan, gerak. Menghadap depan. Kita sepakat 3, 1 kanan, 1 kiri dan tengah. Saya mulai dari yang sebelah kiri. Hitungan ketiga. Pak guru, ibu guru, termasuk rekan-rekan Anda, yang dimaksud perbedaan dari sampah organik dan anorganik. Kalau betul dapat 50.000. Kalau salah push up 50 kali. Sama-sama Pak Camat dan Kasih Terantip. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pakai mic.
Cek. Saya belum ada. Pegang mic-nya deh. Pegang mic-nya deh. Halo deh. Supaya pas. Tes. Perkenalkan, nama saya Saiful Ramadan. Saya dipanggil Saiful. Saya dari kelas 12 bahasa. Langsung. Saya akan menjelaskan perbedaan antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah itu sampah yang dapat didaur ulang kembali, dan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat didaur ulang kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simpan jawabannya. Benar atau tidak, kita tanya nanti ahlinya di belakang. Nomor 2, over mic ke nomor 2. Langsung aja deh, langsung aja. Tahu usah perkenalan diri, kan satu sekolah. 3, saya ulangi, 1, 2, 3, langsung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fajar Muharamsyah. Saya asal dari kelas 12 IPS. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Camat. Apa itu sampah organik dan anorganik? Sampah organik adalah sampah yang dapat didaur ulang. Itu biasanya berupa dedaunan yang bersifat tumbuhan gitu, atau enggak kertas dan yang lainnya. Sedangkan sampah non-organik itu adalah sampah yang tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat dihancurkan gitu. Contohnya seperti plastik, kaleng, besi-besi dan yang lainnya. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Penjuru kanan, hitungan ketiga, 1, 2, 3, langsung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Saya dari kelas 12 bahasa. Langsung. Perbedaan sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat didaur ulang. Contohnya seperti kertas, daun-daunan, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik, sampah yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya seperti beling, kaleng-kaleng, dan lain-lain. Sampah organik dan anorganik itu tetap sampah. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya sini deh. Baik, yang menilai menghadap kanan, menghadap mari. Yang menilai adalah adik-adik semua. Antara nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mana jawaban yang lebih sempurna? Angkat tangan dulu, bentar. Yang nomor 1, nomor 2. Begitu saya sebut 1, 2, atau 3, angkat tangan ya. Tak usah teriak, angkat tangan supaya kita hitung. Baik, mana di antara nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang jawabannya lebih sempurna dan lengkap? 1, angkat tangan. 3 orang. Nomor 2. Wow. Nomor 3. Iya. Oke, terima kasih. Pak gerak. Yang unggul tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74 tahun 2019, Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju. Dari 3 generasi muda, saya kira sumber yang sama, guru yang sama, ruangan yang sama, waktu yang sama. Daya menyerap pengetahuan dari Bapak Ibu guru tentu berbeda. Setuju? Berarti yang nomor 3, nomor 2. Ayo, maju yang mau maju. Perhatian, bertiga, siap gerak, maju, jalan,
Langsung balik ke barisan. Kerjakan. Maju, jalan. Mau tambah lagi? Baik, kita lanjut. Tadi sampah sudah terpilah. Kemudian ada 2 jenis. Yang di rumah belum punya tong sampah, angkat tangan. Ayo, saya kasih hadiah. Yang di rumahnya bapaknya, ibunya belum menyediakan tong sampah. Ayo, angkat tangan. Masih ada 2 lembar. Ayo. Jujur ya, alhamdulillah berarti semua sudah punya tong sampah. Nah, dengar bapak anak-anakku. Pagi ini kita ketemu di suasana upacara. Insya Allah pada malam hari nanti saya dan kita akan ketemu dengan suasana berbeda. Anak-anakku sebagai anak dari keluarga besar dan saya bersama tim akan sosialisasi sekaligus praktek. Tong sampah depan rumah Anda dengan tong sampah yang di tetangga Anda akan dijadikan satu, didempetkan, tidak perlu dilengket, dempetkan. Kemudian diputuskan bersama RT RW, tong sampah kanan untuk menyimpan sampah basah, sampah organik atau sampah anorganik. Yang pasti saya kasih label, tong sampah warna biru khusus untuk sampah organik. Sedangkan yang tong sampah warna merah khusus untuk sampah anorganik. Oleh karena itu ingatkan Bapak Ibu kalian, karena survei membuktikan untuk Tambengkok 75% ibu-ibu kaum wanita yang lebih banyak membuang sampah. Oleh karena itu anak-anakku sudah janji tadi, sebelum tidur, sesudah makan malam, sampah yang ada di dapur dalam rumah silakan angkat sesuai jenisnya, organik, anorganik. Kemudian letakkan di tong sampah yang sudah ada di depan. Saya ulangi, tong sampah tadi masing-masing punya, atas izin dan arahan nanti Pak RT, Pak RW, Lurah dan Camat, dijadikan satu dempet. Yang sudah biru tetap biru, tapi kalau belum nanti kita kasih tanda biru dan tanda merah. Biru untuk organik, merah anorganik. Sebelum anak-anakku tidur, sebelum orang tua kalian tidur, silakan sampah-sampah tersebut yang ada di dapur, di halaman rumah, silakan letakkan ke tong sampah sesuai jenisnya. Tidak perlu lagi Bapak Ibu, anak-anak, orang tua kalian pagi-pagi mau kerja di McDermott, bawa tenteng, tuh samping SMP 4 numpuk. Pagi-pagi mau pergi ke pasar tos 3000, tuh depan haluan Kepri numpuk. Hati-hati, kenapa? Para kasih terantip adalah PPNS atau petugas tepiring atau OTT. Ketika orang tua kalian atau siapapun, walaupun kalian membuang sampah, satu jenis sampah, salah tempatnya lagi, insya Allah akan diproses melalui pengadilan negeri dan diputuskan, didenda dan masuk ke kas negara. Sayang uang 500.000 nak, sayang uang 1 juta Bapak Ibu punya, sayang 1.500.000. Semakin banyak jenis sampah yang dibuang dan bukan pada tempat semakin tinggi dendanya. Insya Allah itu masuk ke kas negara, yang salah satunya membantu Bapak dan Ibu membangun sekolah, jalan, saluran air.
tapi janganlah banyak-banyak. Setuju ya? Jadi tidak ada alasan sampah dibuang, sampah dibakar, sampah ditanam. Salah semua. Yang penting letakkan depan rumah, karena pukul 22 malam hari anggota saya Satgas yang selama ini melayani Bapak Ibu akan mengangkat pada malam hari, mulai dari pukul 22 sampai siang hari. Siang hari dia istirahat. Jadi sampah diangkutnya malam hari, termasuk nanti yang di sekolah Mandua. Paham ya? Saya kira itu saja. Ada yang belum sarapan? Sama, Bapak juga belum sarapan. Terima kasih atas atensi semua. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Demi kebaikan. Dan jangan mengaku pelajar MAN Kota Batam. Jangan mengaku sebagai pelajar generasi muda Muslim kalau masih membiarkan lingkungannya di mana berada tidak bersih alias kotor, jorok dan sampah berserakan. Mengakulah sebagai kaum muslimin dan muslimat dan pelajar teladan ketika di sekitar anak-anak semua bisa menciptakan suasana lingkungan yang bersih, indah. Setuju? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Pembacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi ma fa'alnahu wa bihaqqi ma talawnahu an taftaha lana bi kulli khair wa an tu'amilana min ahli khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa amwalana wa ahla baitina wa ashabana wa ahbabana min kulli mihnatin wa busin wa doy. Innaka waliyyu kulli khair wa mu'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin ya muyassir kulli asir. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa innal hisab. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal jumni wal bukhal wa na'udzu bika min galabatid daini wa qahrid rijal. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lapor. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Ras. Tegak. Ras. Pembina upacara beserta majelis guru dan karyawan meninggalkan lapangan upacara.
Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.